Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Salting. Sulit belajar, just watching. Saya Nafisa dan saya Naila. Pada video hari ini kami akan berbagi materi ekonomi, yaitu kurva isokos dan isokwan. Kita mulai ya penjelasannya. Pengertian kurva isokos. Iso yang berarti sama dan kos yang berarti biaya. Isokos adalah kurva yang menunjukkan kedudukan dari titik-titik kombinasi faktor produksi dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Isokos adalah kombinasi dua input, modal dan tenaga kerja dengan total biaya sama. Pada isokos yang ditekankan adalah penggunaan dua faktor produksi tersebut memberikan biaya yang sama, meskipun output yang dihasilkan belum tentu sama. Selanjutnya ada input dan output. Yang dimaksud dengan input adalah barang atau jasa yang digunakan sebagai pendukung dalam suatu proses produksi, contohnya seperti karyawan dan mesin. Sedangkan output adalah jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dihasilkan. Ciri-ciri kurva isokos diantaranya adalah 1. Slope negatif, 2. Bentuk linear atau garis lurus, 3. Semakin ke kanan semakin besar atau bertambah, 4. Semakin ke kiri semakin berkurang, bergeser atau sama dengan pindah semua. Yang keenam berotasi sama dengan pindah hanya satu. Dan yang terakhir 7 bergeser jika terjadi perubahan anggaran. Untuk mencari kombinasi antara mesin dan tenaga kerja dapat digunakan rumus berikut, yaitu W atau wage yang artinya gaji atau upah dikali dengan L atau labor yang artinya tenaga kerja, ditambah dengan R yaitu rent yang berarti modal yang dikalikan dengan K atau kapital yang berarti mesin, sama dengan C yaitu cost yang berarti biaya. Berikut ini adalah contoh dari kurva isokos. Pada tabel berikut terdapat nilai total biaya yang sama, yaitu Rp100.000, sehingga tabel tersebut termasuk ke dalam isokos. Untuk membuat kurvanya, kita memasukkan nilai modal dan nilai tenaga kerja dari masing-masing kombinasi pada sumbunya masing-masing. Maksudnya, nilai modal pada sumbu modal dan nilai tenaga kerja pada sumbu tenaga kerja. Kemudian kita mencari titik antara mesin dan tenaga kerja sesuai dengan kombinasinya. Misalnya pada tabel berikut modal pada kombinasi A adalah 30 dan tenaga kerja pada kombinasi A adalah 0. Kemudian kita tentukan titik 0 dan 30 ini di kurvanya. Kita tandain di kurvanya ya. Terus setelah mendapatkan titik dari beberapa kombinasi titik-titik lainnya yang ada di tabel, kita sambungkan dengan garis lurus atau linear sesuai dengan ciri-ciri isokos. Selanjutnya adalah kurva isokwan. Iso berarti sama dan kwan berarti jumlah. Kurva isokwan menggambarkan kombinasi dua input yang digunakan produsen untuk produksi pada tingkat output yang sama. Tenaga kerja dan modal sebagai input variabel, yang artinya jumlah penggunaannya dapat bertambah atau berkurang. Dengan demikian, produsen dapat menggunakan lebih banyak mesin atau mungkin lebih banyak tenaga kerja. Ciri-ciri kurva isokwan. Yang pertama adalah slope negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, cembung ke titik origin. Yang ketiga, tidak berpotongan. Dan yang keempat, semakin ke kanan, semakin tinggi jumlah outputnya. Berikut ini adalah contoh dari kurva isokwan. Pada tabel berikut terdapat nilai output yang sama, yaitu 100, sehingga tabel tersebut termasuk ke dalam isokwan. Untuk membuat kurvanya, kita memasukkan nilai modal
dan nilai tenaga kerja dari masing-masing kombinasi pada sumbunya masing-masing. Maksudnya, nilai modal pada sumbu modal dan nilai tenaga kerja pada sumbu tenaga kerja. Kemudian, kita mencari titik antara mesin dan tenaga kerja sesuai dengan kombinasinya. Misalnya, pada tabel berikut, modal pada kombinasi A disebut dengan Y1, dan tenaga kerja pada kombinasi A disebut dengan X1. Kemudian, kita tentukan titik X1, Y1. Setelah mendapatkan titik dari beberapa kombinasi, titik-titik tersebut disambungkan dengan garis yang cembung ke titik origin sesuai dengan ciri-ciri kurva isokwan. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmu yang kami bagikan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di Sakti berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.